やあ、皆さん、こんにちは。元気ですか？元気ですよね。 Mochiron. Watashi mo genki desu. Ya, minasan, kali ini kita sudah masuk bab 16. Konkai wa daijurok ka o benkyou shimasu ne. Ya, minasan, pada bab kali ini, kita akan belajar menggabungkan penggabungan beberapa kata kerja dan kata sifat menjadi satu kalimat. Jadi kata kerja dalam satu kalimat atau kata sifat dalam satu kalimat. Biasanya kan minasang cuma satu kata kerja atau satu kata sifat. Nah, ini minasang kata kerjanya ada beberapa dan kata sifatnya ada juga beberapa. Ya, minasang, oke. Kalau gitu kita langsung saja masuk ke pola kalimat atau bumpo yang pertama. Oke, menggabungkan beberapa kata kerja. Oke. Bentuk ini digunakan untuk menyatakan suatu kegiatan atau aktivitas yang berurutan. Contohnya, misalkan bangun tidur, habis bangun tidur mandi, habis mandi sarapan, ya kan, habis sarapan misalkan bersih-bersih kah atau langsung pergi ke sekolah, seperti itu. Itu bentuknya kan berurutan. Nah, gimana cara menggunakannya? Mengucapkannya dalam bahasa Jepang, makanya kita belajar bersama. Ja, ikimashou. Kalimat atau kata kerja. Jadi kalimat terus akhirnya kata kerja bentuknya tk ya. T gitu. Lalu kata kerja lagi tk terus nani shimasu. Ujungnya tuh shimasu. Walaupun itu bentuknya lampau, lampaunya nanti minasang taruh di bagian sini ya, paling terakhir jadinya shimashita. Tergantung konteksnya minasang membicarakannya tentang apa, tentang hal yang sudah terjadikah atau yang baru akan terjadi atau yang sedang terjadi, misalkan seperti itu ya. Contoh kalimatnya, contoh rebungnya, ashita Tokyo e itte eiga o mite kaimono shimasu. Ya, ashita besok, ya kan, Tokyo e itte eiga o mite kaimono shimasu. Besok ya, pergi ke Tokyo, nonton film, lalu berbelanja. Nah, kayak gitu berurutan stepnya. Tes. Ya. Bisa juga yang lain, misalkan gimana caranya apa misalkan caranya membuat ini itu pakai bentuknya step-stepnya, ada step-stepnya ya. Membuka ini seperti ini. Itu menggunakan bentuk T ini minasang. TK ini sangat perlu ya. Jadi kalau minasang tidak paham bentuk TK, perubahannya seterusnya akan susah minasang. Nanti ada bentuk naiknya nanti di bab 17. Ya. Jadi minasang harus benar-benar pahami. Saya bilang perubahan bentuk TK itu seperti apa. Harus benar-benar paham ya minasang. Oke. Sugi kino no bang shinbun o yonde ongaku o kite nemashita. Nah, saya bilang bentuk lampaunya jangan ditaruh di tengah-tengah sini, taruh di ujungnya. Ya. Taruh di ujungnya, bukan yonde shita itu salah. Yonde ongaku o kite nemashita. Minasan, kino no bang shinbun o yonde ongaku o kite nemashita. Ya, kemarin malam membaca buku, mendengarkan musik, lalu tidur. Sugi goji ni okite shawa wa bite asa gohan o tabemasu. Ya. Goji ni okite shawa wa bite asa gohan o tabemasu. Jadi berurutan, tes ada step-stepnya. Gitu ya, minasang. Oke. Bentuk ini juga bisa digunakan untuk menanyakan arah jalan, alamat ya, misalkan arahnya kemana, alamatnya di mana gitu ya, atau cara melakukan sesuatu seperti pergi ke daerah gitu, caranya gimana ya, suatu cara bagaimana cara melakukan sesuatu itu, misalkan membuat mie goreng, misalkan buka bungkusnya, rebus mie-nya gitu, ada step-stepnya, itu pakai bentuknya T. Oke, seperti contoh nih, kalau nanya bagaimana caranya, itu bahasa Jepangnya doyate. Do bagaimana, yate dari kata yarimas, melakukan, doyate.
Ya. Doyate gakko e ikimasu ka? Gimana caranya pergi ke sekolah? Bagaimana caranya pergi sekolah? Ya. Misalkan kamu baru tinggal di daerah itu, nggak tahu tuh caranya pergi ke sana tuh gimana gitu, atau pergi suatu tempat misalkan nanya, Pak, mohon maaf bahasa Indonesianya nih, kalau mau pergi ke SD ini gimana caranya ya Pak ya? Oh, naik angkot ini terus nanti turun di sini, nanti naik lagi apa. Nah, itu kan stepnya tuh. Itu bahasa Indonesianya. Nah, bahasa Jepangnya seperti ini, minasan, ya. Doyate gakko e ikimasu ka? Bagaimana caranya pergi ke sekolah? Jawabannya, koko kara basu ni notte gakko no mae de orimasu. Nah, mungkin bisnya itu langsung arahnya ke sekolah. Nanti ada sekolah turun gitu ya. Jadi dari sini naik bis, lalu turun di depan sekolah. Bisa, atau gimana nanya alamat. Misalkan nanya alamat itu contohnya mohon maaf, misalkan rumah sakit di mana ya, misalkan kayak gitu. Oh, rumah sakit lurus, nanti belok kanan, nanti rumah sakitnya ada di depan toko bunga misalkan, atau ada di sebelah kanan. Itu bahasa Jepangnya gimana, Sensei? Misalkan gampang ya. Koko kara masugu ite, ya kan? Masugu lurus, masugu ite migie magate byoin wa migi ni arimasu. Jadi lurus, belok kanan, nanti rumah sakitnya di sebelah kanan. Itu bahasa Indonesia sering ya kita pakai ya. Ini sangat perlu sekali minasan. Semuanya sih walaupun perlu, ini sangat perlu karena nanti kalau minasan di Jepang nggak tahu jalan, nanyanya bagaimana, ya ini dijelasinnya kayak gini. Saya masih asoko misalkan, asoko ao biru ga arimasu ne, ya soko kara misalkan mige magate, terus misalkan Yubinkyoku misalkan, nanyanya Yubinkyoku misalkan kantor pos, Yubinkyoku wa ginko to misalkan byoin no aida ni arimasu. Ya itu di sana ada gedung ya. Terus nanti dari sini lurus belok kanan. Nah, kantor pos ada di antara rumah sakit dan bank kayak gitu. Misalkan. Nah, kayak gitu bahasa Jepangnya seperti ini. Nah, minasang, kalau minasang sudah bisa ya paham dari bab 1 sampai bab 16 ini, itu akan menjadi kalimat yang panjang, sudah mulai lancar bicaranya sebenarnya minasang ya. Karena bisa digabung dengan kalimat-kalimat yang sudah dipelajari. Ya, kadang ada waktu itu beberapa anak nanya kepada saya, misalnya seperti ini contohnya, kok Sensei kalimatnya pendek-pendek, nggak ada yang panjang gitu kan. Ini hanya contoh kalimat per bab. Dan kalian bisa mix dengan bab-bab yang sudah dipelajari. Jadi panjang nanti kalimatnya, ya. Kalau sudah paham bab ini, digabungkan jadi panjang. Gitu, ya, minasan. Oke, sugi. Ya, kita lanjut lagi. Jawabannya dia apa? Koko kara basu ni notte gakko no mae de orimasu. Dari sini naik bis, lalu turun di depan sekolah. Dan kata doyate artinya berarti bagaimana cara. Bagaimana caranya. Oke, pola kalimat atau bumbu yang kedua. Te kara artinya setelah. Nih. Bentuk te kara nyambung lagi kan? Ya, bentuk te kara. Jadi selanjutnya itu bentuk ini digunakan menyatakan suatu kegiatan atau aktivitas yang akan selesai kemudian melakukan aktivitas selanjutnya. Jadi, misalnya setelah apa melakukan apa, setelah apa melakukan apa, seperti itu. Ya. Masih menggunakan bentuk TK. Minasang. Ya, oke, kita lihat saja contoh kalimatnya. Reibung ichi uchi e kaete kara anime o mimasu. Uchi e kaete kara anime o mimasu. Setelah pulang ke rumah menonton anime. De sugi wa shigoto ga owatte kara kaimono shimasu. Setelah selesai bekerja, pergi berbelanja. Kusuri o nonde kara sugu nete kudasai. Setelah minum obat, tolong segera tidur. Ya. Nani nani te kara, nani nani shimasu. Nani nani te kara, nani nani shitai desu. Nani nani te kara, nani nani shite kudasai. Seperti itu ya, minasan. Oke, sugiwa pola kalimat bumpo yang ketiga menggunakan partikel ga. Ya. Partikel ga.
Oke, partikel pada kata sifat ini ya, pada kata sifat ya. Penggunaan partikel ga pada kata sifat. Oke. Ini adalah bentuk penekanan bahwa suatu benda atau suatu objek memiliki ciri-ciri. Jadi lebih ditekankan lagi, lebih ditegaskan lagi. Contohnya ya. Watashi wa kami ga mijikai desu. Watashi wa kata benda, mijikai pendek. Ya. Watashi wa kami ga mijikai desu. Saya rambutnya pendek atau saya berambut pendek. Sensei wa seiga takai desu. Sensei guru berbadan tinggi. Imoto wa mega aoi desu. Adik perempuan saya bermata biru. Seperti itu ya. Atau misalkan imoto ga atama ga jouzu desu. Atama ga ii desu. Seperti itu. Bisa seperti itu ya. Jadi penekanan kalian yang kemarin bab 8 itu belajarnya nani wa nani kata sifat gitu ya. Nah, kalau ini kata benda baru ga kata sifatnya. Seperti itu. Nih, minasan. De sugiwa pola kalimat yang keempat, bumpo yang keempat. Bentuk kalimat menyatakan bahwa suatu objek memiliki lebih dari satu kata sifat. Maksudnya gimana? Contohnya, benda ini memiliki dua. Pertama, murah dan enak. Atau orang, dia baik dan cantik. Terus ada lagi galak dan apa, misalkan seperti itu. Ya, itu maksudnya kata sifat. Ya, dua kata sifat ya. Seperti apa? Lihat di sini, minasang. Nakeoshi dan kata benda ya. Itu nanya hilang ya. Diganti dengan de. Artinya dan. Lalu kata sifat lagi. Jadi kata sifat nakeoshi diganti nanya diganti de. Terus lalu kata sifat selanjutnya. Jadi dua digabungkan dengan tengah-tengahnya ada de. Nah, kata benda sama. Kata benda seperti kata sifat na ditambah dengan de. Lalu kata sifat selanjutnya. Contohnya, sensei wa hansamude shinsetsuna hito desu. Guru orangnya tampan dan ramah. Misalkan. Guru tampan dan orangnya ramah. Sugi Jakarta wa nigiyaka de atsui desu. Jakarta ramai dan panas. De sugi wa Yamada-san wa 28歳で独身です。Yamada-san wa 28歳で独身です。Saudara Yamada berusia 28 tahun dan bujangan atau masih single. Gitu maksudnya ya. Jadi nani kata nakeoshi, lalu de baru kata sifatnya lagi apa. Kayak gitu ya. Minasan so ikoto de. Jadi sekarang yang ikeoshi. Nah, ikeoshi ini i-nya hilang, kata sifat i-nya diganti dengan kute. Kalau yang nakeoshi de, kalau yang ikeoshi-nya kute. Nih. Jadi contohnya sushi wa yasukute oishiku nai desu. Oishii desu. Sushi wa yasukute oishii desu. Sushi murah dan enak. Sensei wa wakakute genki desu. Sensei muda dan sehat ceria. Jakarta wa atsukute nigiaka desu. Jakarta panas dan ramai. Nah, seperti itu ya. Jadi nani kute nani des. Nani kute nani des. Tuh ya. Misalkan kono tabemono wa takakute oishiku nai desu yo. Makanan ini udah mahal, nggak enak lagi kayak gitu. Ya. Soyukoto desu. Ja, minasan. Diulangi lagi video ini seperti saya bilang, diulangi lagi. Dan saya tidak bosan-bosan menyampaikan pada minasang untuk selalu menghafal kotoba, terus diulang ketika ketika sedang senggang hima natoki kotoba o oboete kudasai. Tolong hafal kotoba ketika kalian memang sedang senggang. Nih minasang, karena itu sangat bermanfaat. Ya, sangat membantu. Oke. Minasang silahkan kalau yang belum begitu paham nanti tanya ke saya
dicoba membuat kalimat sebanyak-banyaknya, lebih banyak, lebih bagus. Lalu belum paham boleh tanya ke saya. Nih, minasan. Ja kyo no jugyo ga owarimashita. Ya, minasan, sekare sama des. Kyo, jangan lupa tetap semangat belajarnya ya. Dan jaga kesehatan. Kenko ni kyo tsukete kudasai ne. Ja, minasan. Mata.